Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk pelaksana dana alokasi khusus bidang sanitasi tahun anggaran tahun 2021. Masyarakat di lokasi bersangkutan menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga. Pemilihan lokasi, penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Pemilihan lokasi oleh organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Kota. Proses pemilihan lokasi desa kelurahan dilakukan melalui proses penyusunan proposal, yaitu sebagai berikut. Seleksi desa kelurahan yang berminat mengikuti program penyediaan sarana dan prasarana persampahan pembangunan TPS 3R. Surat minat dari kepala desa kelurahan untuk mengikuti program penyediaan sarana dan prasarana persampahan pembangunan TPS 3R dilengkapi dengan daftar desa kelurahan yang memenuhi kriteria TPS 3R, di mana harus di lokasi yang rawan sampah, studi EHRA dan SSK yang menunjukkan kawasan rawan sampah. Surat bukti hibah lahan dan masyarakat, sertifikat akte hibah, dan legalitas hibah lainnya. Surat bukti legalitas lahan milik pemerintah daerah. Surat pernyataan dari kepala desa kelurahan dengan menyebutkan kesanggupan membina KSM operasional dan iuran pengguna untuk alokasi biaya operasional dan pemeliharaan. Kriteria lokasi penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Lokasi untuk penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk pembangunan infrastruktur TPS 3R ditentukan berdasarkan kriteria antara lain sebagai berikut. Mampu melayani 1.000 jiwa atau setara dengan 5-6 meter kubik per hari. Luas lahan yang diperlukan 200 meter bujur sangkar untuk keperluan lahan pengomposan, kantor pengendalian, dan ruang penyimpanan. Komponen selotip paling penting adalah kepastian tentang tersedianya jejaring bisnis sampah sebagai pembeli produk TPS 3R. Tempat pengelolaan sampah TPS 3R dengan luas 200 meter bujur sangkar sebaiknya hanya menampung sampah tercampur 20%, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80%. Pendanaan program dana alokasi khusus DAK infrastruktur bidang sanitasi, sumber dan alokasi pendanaan untuk menunjang kelancaran proses pelaksanaan program dana alokasi khusus DAK infrastruktur bidang sanitasi dapat didukung oleh lembaga sumber pendanaan antara lain sebagai berikut. Dana APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Dana APBN, anggaran pendapatan belanja negara dialokasikan untuk mendukung kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi usulan kegiatan dan pagu anggaran oleh OPD, organisasi perangkat daerah Kabupaten Kota,
dan kegiatan konsultasi program serta sosialisasi petunjuk pelaksanaan pengelolaan program dana alokasi khusus DAK infrastruktur bidang sanitasi di lingkup Direktorat Sanitasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah PFID, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dana alokasi khusus DAK. Kabupaten kota penerima dana alokasi khusus DAK dihimbau untuk mencantumkan alokasi dan penggunaan dana DAK, dana alokasi khusus, di dalam APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Penggunaan dana alokasi khusus DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan DAK, dana alokasi khusus infrastruktur bidang sanitasi dan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh unit organisasi teknis bidang sanitasi. Dana sharing APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 PRT M 2001 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus DAK infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR pasal 6, yaitu dalam mengelola dana alokasi khusus infrastruktur bidang sanitasi harus melakukan operasi dan pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur serta melakukan pembinaan kepada penerima manfaat sarana dan prasarana yang sudah dibangun melalui dana alokasi khusus. Kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan tersebut dibebankan kepada dana anggaran pendapatan belanja daerah APBD dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi kuliah umum ini direkomendasikan kepada program studi Teknik Penyihatan Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Mandailing, dibacakan oleh Agus Salim, Sarjana Teknik bin Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.